Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya Pendeta Nur Bastin Putar-Putar. Dalam kesempatan yang baik ini mau menyampaikan hal yang tentu penting untuk kita bisa tahu dan juga sekaligus kita doakan, ya ada seorang saudara kita dari agama lain yang bertanya kepada saya melalui respon YouTube. Ya, pertanyaannya begini, atau mohon penjelasan gitu. Mohon penjelasan katanya. Mohon dijelaskan di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Katanya setahu saya tidak ada. Itu hanya bisa-bisanya Rasul Paulus saja. Ya. Oke, saya sudah coba jelaskan. Memang waktu menjelaskan itu saya tidak ngutip ayat Alkitab gitu. Jadi karena tidak mengutip membuktikan dengan Alkitabnya, ya bertanya lagi. Ya, saya tidak minta Anda berpidato, tetapi saya minta untuk jelaskan mana ayat Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini dia luar biasa. Memang kalau orang belum memahami dengan baik, apalagi Roh Kudus belum bekerja dalam pribadi seorang, sulit mengerti, bahkan mengakui, apalagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Akan sulit, ya. Ya, orang percaya kepada Kristus itu karena karunia Tuhan. Orang beriman kepada Kristus itu karena Tuhan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus jelaskan. Barangkali Roh Kudus suatu saat bekerja bagi saudara kita, ya, dari agama lain itu yang bertanya, ya. Ya, saya lihat memang agak sedikit panas juga hatinya ketika dia bertanya, ya. Ya, oke, baik. Yang pertama penting, ya. Ya, apa bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, atau mana ayat Alkitab yang mengatakan demikian? Sebenarnya cukup banyak. Ya, cukup banyak. Tidak bisa menjelaskan hal ini dengan beberapa menit, bahkan beberapa jam. Ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun dibutuhkan waktu untuk menjelaskan itu. Tapi hal yang sederhana perlu sampaikan. Ya. Ya, nanti buka di Yohanes 13:13. Itu salah satu murid dari Tuhan Yesus memanggil Yesus dengan mengatakan, apa dikatakan? Guru, ya katanya. Guru, atau dikatakan dan Tuhan gitu. Ada panggilan guru dan Tuhan gitu. Nah, itu. Ketika murid ini memanggil Yesus itu adalah guru dan Tuhan, lalu Yesus responnya gimana? Tanggapannya apa? Hei, muridku, jangan kau panggil aku Tuhan, ya, gitu. Tidak, Yesus tidak menolak ketika muridnya memanggil dia Tuhan. Dia katakan, tepat apa yang kamu katakan, bahwa aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Jadi yang kita artikan Tuhan. Tepat apa yang kamu katakan, aku Tuhan. Nah, ini tidak bisa disangkal lagi. Ini sangat jelas sekali, ya. Kalau masih disangkal, ditolak, nah yang barangkali ya yang menolaknya ya memang belum memahami, mengerti, masih ada roh penolakan terus dalam hidupnya. Yesus sendiri tidak menolak ketika dirinya dikatakan Tuhan. Lalu kita perhatikan, selama Yesus ada di dunia ini, ya, ada di dunia ini, dia bukan saja melakukan mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia mau bisa membangkitkan orang mati, Lazarus yang sudah mati beberapa 3 hari dibangkitkan, hidup kembali. Karena kasih Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Bahwa dikatakan di Matius 28, ya, ayat yang ke-18, dikatakan segala kuasa ada padaku, baik di surga maupun
di bumi. Ya, berarti dia berkuasa di bumi dan di surga. Kalau dia berkuasa, berarti siapa yang berkuasa? Tidak ada yang lain. Manusia tidak bisa berkuasa kalau manusia biasa, hanya Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan itu memiliki sifat kekekalan. Ada enggak sifat kekekalan itu pada Yesus? Ada enggak? Ada. Ya, di mana buktinya? Salah satu ayat Alkitab yang mengatakan, ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga, silakan dibaca di sana. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam kekekalan, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan yang adalah Allah itu sendiri sudah ada dalam kekekalan. Dikatakan bersama-sama dengan Allah, artinya bersama-sama dengan Allah sudah ada di dalam kekekalan. Yesus sudah ada dalam kekekalan sebelum berinkarnasi di dunia ini. Sebelum menjadi manusia di dunia ini, dia sudah ada di dalam kekekalan. Akhirnya katakan ayat yang ketiga, saudara perhatikan di sana, di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam siapa? Dia di situ adalah menunjuk kepada Kristus. Di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu. Dia memiliki sifat yang kekal, dia pencipta. Bahkan dalam Kolose, saudara perhatikan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17, saudara perhatikan di sana. Di ayat itu sangat jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, di dalam dia, di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Sangat jelas yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan ya bumi ini dan segala isinya, yang tidak kelihatan apa? Roh-roh. Ya. Roh yang melayani, siapa itu? Malaikat. Ya, penghuni surga. Di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Itu luar biasa. Nah, kalau di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu, berarti dia bukan hanya manusia biasa, dia adalah Tuhan sendiri, saudara. Dia Tuhan. Lalu ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi ahli Taurat yang memang menolak Yesus sebagai Tuhan, Yesus katakan begini, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Apa maksudnya? Kalau orang yang tidak mengerti bahkan mengatakan bahwa Yesus ini tidak waras, Yesus ini lah gila. Kalau tidak mengerti. Padahal Yesus mengatakan, sebelum segala sesuatu ada, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Menunjukkan apa? Keberadaannya, eksistensinya. Bahwa sudah ada di dalam kekekalan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Itu luar biasa. Sebelum berinkarnasi, dia sudah ada dalam hal keilahiannya loh. Ya, jadi jangan melihat Yesus itu pada saat dia menjadi manusia atau dia lahir. Itu manusia sejati, betul, dia lahir di Bethlehem. Itu inkarnasi, tapi sebelum dia berinkarnasi, dia sudah ada dalam kekekalan. Jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus itu tidak bisa dipisahkan, menyatu dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Allah itu kan sifatnya roh, tidak bisa dilihat. Yang bisa kelihatan itu Yesusnya, manusianya. Tapi Allah yang di dalam dia itu tidak kelihatan. Karena roh, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus Kristuslah Tuhan. Jadi bukan semata-mata pengakuan dari Paulus, tidak, saudara. Ya, Paulus sendiri belajar dari siapa? Dari Gamaliel, belajar dari Yesus. Puji Tuhan. Nah, ada pertanyaan begini, ada aman kita agama lain ya, dikatakan kalau Yesus Tuhan, lalu waktu di kayu salib itu yang dipanggil siapa? Eli, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang dipanggil? Nah, kalau dia memanggil Allah, maka berarti dirinya bukan Allah. Nah, inilah pemahaman yang sebenarnya ya terlalu dangkal, belum dikaruniakan ya. Ketika dia memanggil Allah, Allah, betul dia memanggil Allah, memanggil Bapa. Memanggil Bapa. Dan ketika dia memanggil, dia berperan sebagai manusia. Manusia sejati yang menderita sakit untuk apa? Menanggung dosa manusia, menanggung dosa saudara dan saya. Dia lakukan itu. Apakah Yesus tidak berkuasa untuk melenyapkan, membinasakan orang-orang yang menyelipkan yang ada di sekitar salib itu? Dapat dilakukan. Dapat, karena dia Maha Kuasa. Tapi tidak dilakukan itu dengan apa?
Dia menahan diri dengan rela tidak menggunakan keilahiannya demi apa? Demi penyelamatan manusia berdosa supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia harus menjadi korban. Ini untuk menggenapi korban-korban di perjanjian lama yang tidak dapat menyelamatkan umat manusia. Korban-korban binatang yang tidak bercacat celah itu satu bayangan, itu satu gambaran. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan segala korban itu. Maka siapa yang menjadi korban? Yesus menjadi korban di kayu salib. Dia melakukan itu semua karena mengasihi saudara dan saya. Dengan rela tidak menggunakan keilahiannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Makanya ketika Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Dia menyerahkan dirinya sesuai dengan misi Bapa kepadanya, diutus ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyatakan kasihnya supaya saudara diselamatkan. Dia datang sebagai manusia, tidak datang dengan jenis binatang, jenis ciptaan yang lain. Tidak datang sepertinya, dan juga masalah jenis binatang tidak. Untuk apa? Dia datang jadi manusia, dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, dia adalah Isa Al-Masih. Dialah Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara. Dia sudah bangkit dan sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Dia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh dunia ini. Dialah hakim yang adil. Bahkan di kitab suci lain juga mengakui bahwa Yesus adalah hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang. Jadi jelas Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Nah, sebelum dia datang ke dunia ini, saudara percayalah kepadanya. Percayalah kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diselamatkan. Kalau engkau binasa, karena di luar Yesus manusia binasa. Tidak ada jalan keselamatan dimanapun. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus yang memberikan kehidupan karena dialah kebenaran itu sendiri. Dialah firman itu sendiri. Dia jalan kebenaran dan hidup. Ya, jalan menuju ke Roma banyak. Menuju ke Jakarta, ke Bekasi, ke Surabaya banyak. Tapi menuju ke surga hanya satu jalan. Siapa dia? Yesus Kristus. Ingat itu. Yesus Kristus. Percayalah kepadanya. Percayalah kepada, terima dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Maka engkau akan selamatkan. Kalau tidak, engkau binasa. Ya, hanya dia satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Puji nama Tuhan. Kiranya Bapak yang bertanya kepada saya mendengarkan video ini, ya, membuat bisa lebih terbuka pikirannya, dan saya berdoa supaya Tuhan mengaruniakan iman percaya kepada saudara, sehingga suatu saat saudara percaya mengambil keputusan menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami mengasihi saudara. Kami tidak akan pernah membenci orang yang menolak Yesus. Justru kami berdoa. Ajaran Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada musuhmu. Dan kami tidak menganggap saudara menjadi musuh. Tidak. Tapi menganggap tetap menjadi saudara. Saudara. Ya, saudara setanah air. Sama-sama warga negara Indonesia. Ya. Jadi kami mengasihi saudara. Silakan. Ya. Boleh terus bertanya. Ya, bertanya. Saya akan meresponi pertanyaan saudara dengan baik. Ya. Dengan kepala dingin, hati yang bersih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.